Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus Hi Guys Official, subscribe, like, share, and comment. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Guys Official, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin nanya, Ustadz, ini banyak pertanyaan yang muncul dari umat terutama. Ustadz, kalau misalkan kita menginap di hotel, kemudian kita di hotel harus mandi junub atau mandi wajib, kira-kira Istrinya ada apa enggak? ada Ustadz. ada Ustadz. Yang jadi pertanyaan banyak umat itu nanya, sah nggak Ustadz mandinya itu kalau pakai shower? Mandi junub itu isalul ma'i ilal a'dha, menyampaikan air ke anggota tubuh dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Asal sudah sampai airnya, maka mandi junubnya sah. Apakah dengan cara disiramkan pakai timba, atau pakai gayung, atau disemburkan melalui pipa, atau melalui shower, atau dia masuk ke dalam air itu. Selama airnya itu mutlak suci mensucikan, dia tidak masuk ke dalam air tebu, tidak masuk ke dalam air kelapa, tidak masuk ke dalam air mustakmal, maka mandi junubnya sah. Dihidupkannya keran. Nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani li fardu alayya lillahi ta'ala. Sampai air itu dari ujung rambutnya sampai ke ujung kaki semua, maka sah mandinya. Yang jadi masalah tuh, sebelum dia mandi disiramkannya sampo ke atas. Takkannya sampo, diambilnya sabun. Udah, habis itu baru dihidupkannya air. Itu airnya sudah berubah menjadi bukan air mutlak lagi. Kenapa? Warnanya berubah, baunya berubah. Jadi kalau mau gimana? Mandi, basahkan semua, niat basahkan semua. Setelah habis basah, barulah dikasih sampo dan sabun. Nah, salah lagi, ditampung air 1 tong, tapi tak sampai 2 kulah. Sementara tadi dia sabun mandi masuk ke dalam, cuci tangan. Ini air mustakmal. Air mustakmal tak bisa suci mensucikan. 2 kulah itu berapa? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm ke samping, 60 cm ke bawah. Jadi bak-bak di rumah kita itu perhatikan, jangan sampai kita mandi sini masuk habis itu pakai untuk wudhu. Saya sampai sekarang kalau berwudhu ke air yang mengalir. Karena dalam masalah ibadah ini, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukan. Karena di situ pintu setan masuk. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, ini ada permintaan keju macam-macam karena kita ini sedang di restoran menunggu pesawat. Kalau air itu tidak sampai 2 kulah, tapi airnya ngalir. Jadi misalkan kelasnya kecil, terus airnya itu ngalir kan, ngalir bak yang belum sampai 2 kulah, maka kan pasti kalau kita mandi itu pasti air itu mau nggak mau masih akan masuk. Meskipun air itu ada air mutlak, tapi kan karena posisinya nggak sampai 2 kulah kan, jadi kan mustakmal. Maka akhirnya dia berikhtiar, gayungnya itu dialirin air, tapi ketika dibayurkan itu dipiringin dikit gitu. Jadi airnya itu biar meskipun itu kondisinya mustakmal, tapi karena airnya ngalir, terus kemudian dijadikan untuk bersuci. Apakah boleh? Iya, intinya secara teknis bagaimana air itu tak masuk ke dalam. Karena masalah air ini yang paling hati-hati ini mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Maliki ini ember, dimasukkannya tangannya ke dalam. Itu enggak mustamal. Begitu. Ya, mazhab Maliki. Mazhab Maliki orang-orang Maroko itu dalam satu timba. Mazhab di antara kelebihan mazhab Syafi'i ini ihtiyat, tingkat kehati-hatian. Makanya ulama kita kadang memberikan satu teknik. Makanya sebenarnya air ini tidak masuk. Karena kenapa? Karena was-was itu munculnya di bab itu. Ada orang kena was-was itu sampai ceboknya berkali-kali, wuduknya berkali-kali, sampai diruqyah. Masuk itu jadi. Jadi ulama itu selalu memberikan solusi.
Jadi kita ngaji itu kalau kita sebutkan ini masalahnya, ini solusinya. Jangan bilang ini masalah, habis itu solusinya Pak Ustadz nggak ada solusinya. Umat ini kebingungan. Jadi yang Ustadz sebutkan tadi itu solusi, salah satu solusi bagaimana supaya air ini tidak mustahil. Allah. Tapi yang kayak tadi kan, jadi dia mandi pakai sabun, bersih semua, udah sabunnya udah hilang, baru dia niat mandi wajib Ustaz. Dia boleh kan? Oh, ini kaitan niat ya, Ustaz? Begitu dia sampai, dia tak ada niat. Sampai diletakkannya sampo, ya, habis itu mandi dia. Tak ada niat. Habis setelah bersih, baru dia berniat. Nawaitu raf al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Sah. Kenapa sah? Karena airnya air suci mensucikan mutlak dan sampai ke seluruh anggota tubuh. Yang jadi masalah kan kadang orang lupa. Tidak sedetail itu kadang orang. Kadang udah mandi belum lupa. Ya, Apalagi lupa airnya dikit kan. Niatnya cuma saya lihat mandi junub sama tuh. niat ini enggak mesti seperti yang saya sebut. Niat itu tidak mesti dilafazkan, di dalam hati aja. Aku mandi junub. Belakang di sana kasihan. Nggak perlu disebutkan aku mandi junub dengan shower merek ini ya. Izin Ustaz, memperdalam pertanyaan tadi. Misalkan di hotel Ustaz, dia posisi junub nih. Ini nampaknya Pak Cagup nih sering di hotel. Pertanyaannya di hotel Ustaz. Nah, terus berangkat kan sudah niat nih Ustaz, pas bangun itu sudah pingin mandi junub nih. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi, tiba-tiba basahin kepala langsung pakai itu, pakai pakai sampo. Berarti nggak sah dong Ustaz mandinya. Apa makna niat? Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Itu arti niat dalam mazhab Syafi'i. Niat sengaja melakukan perbuatan ini sejalan dengan perbuatan. Niat itu bukan perbuatan, niat itu di dalam hati. Perbuatan actionnya itu menyiramkan air. Di saat menyiramkan air itu sejalan dia dengan niat. Jadi kalau ada orang megang air, nawaitu raf'al hadasil akbari an jami'il badani fardu alayya lillahi ta'ala. Belum niat, itu dia baru melafazkan niat. Di saat sejalan antara menyiramkan air dengan niat, itulah dia niat. Menurut mazhab Syafi'i. Wuduk juga begitu. Kapan orang berniat wuduk itu? Al-qasdu, sengaja melakukan perbuatan itu. Muqtarinan bil fi'li, sejalan dengan perbuatan. Nawaitu rafa'al hadasil asghari listibahati sholati fardu alayya lillahi ta'ala. Waktu disiramkannya ke anggota wudhu yang pertama itu, hadis itulah niat itu. Sholat, kapan dia niat itu? Usolli fardul maghribi salasa raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Bukan niat, itu melafazkan niat. Niat itu adalah al-qasdu, niat sengaja, muqtarinan bil fi'li, sejalan dengan perbuatan. Allahu Akbar, itulah niat. Di dalam Allahu Akbar juga. Menurut mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Hai guys, official.